Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Manajemen Penjualan dan Perikanan. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai Strategic Sales Force Management. Lalu, pertama-tama, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nora Kesha Imara, selaku moderator pada kali ini, dengan NIM 010 11 28 23 28 072. Selanjutnya, boleh Kak Aurel. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zikra Ramadanti dengan NIM 0101282328 093. Perkenalkan, nama saya Eli Samuel Angelo Srega dengan NIM 01011282328034. Perkenalkan, nama saya Raffi Jarun Naswan dengan NIM 01012823281127. Oke, boleh untuk Raffi. Next slide. Oke, baiklah. Pada kali ini, di Zoom kali ini kami akan membahas mengenai 6 hal. Yang pertama yaitu sistem pemasaran atau the marketing system. Terus yang kedua, konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Yang ketiga itu adalah integrasi fungsi dalam perusahaan. Yang keempat, perencanaan strategis atau strategic planning. Lalu yang kelima, ada perencanaan strategis pada berbagai level. Lalu yang keenam, tren strategis manajemen. Tren strategis dalam manajemen penjualan. Boleh di next slide? Oke, untuk slide pertama pada kali ini akan dibahas langsung oleh saya, yaitu mengenai sistem pemasaran atau the marketing system. Bab ini akan menjelaskan bahwa sebelum manajer penjualan membuat keputusan suatu strategis, mereka harus memahami terlebih dahulu nih sistem pemasaran secara keseluruhan itu bagaimana gitu. Yang dimana sistem pemasaran akan menggambarkan bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar perusahaan dan bagaimana variabel internal itu dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan atau biasanya untuk mencapai suatu profit gitu. Nah, apa aja sih lingkungan eksternal atau external environment yang ada di perusahaan itu? Nah, lingkungan eksternal itu biasanya faktor di luar perusahaan yang nggak bisa perusahaan itu kendaliin, tetapi sangat mempengaruhi atau memengaruhi kinerja pemasaran dan penjualan gitu. Contohnya kayak kondisi ekonomi, teknologi, regulasi pemerintah, persaingan, perubahan sosial dan budaya gitu. Kita selaku perusahaan itu nggak bisa mengendalikannya gitu, nggak bisa juga kayak berharap bakalan baik terus, berharap bakalan stagnan terus atau semacamnya. Karena pasti faktor-faktor ini tuh bakal berkembang secara terus-menerus dan bakalan menyesuaikan juga dengan berjalannya waktu gitu. Seperti halnya kondisi ekonomi, itu bisa naik dan turun, teknologi itu akan berkembang secara pesat, regulasi pemerintah itu dapat berubah setiap tahunnya, persaingan itu akan terus bertambah dan bakalan lebih banyak faktor-faktor lain yang dimana persaingan itu bakal meningkat terus dibandingkan perusahaan kita gitu. Terus ada perubahan sosial dan budaya yang mungkin awalnya itu tidak diperbolehkan atau tidak biasa menjadi lebih biasa dan menjadi lebih modern sosial dan budayanya gitu. Terus untuk selanjutnya itu ada variabel internal atau internal variables. Yang dimana variabel internal adalah faktor yang kita bisa kendalikan gitu. Faktor yang bisa kendalikan dan juga faktor ini tuh biasanya yang kita atur dalam perusahaan gitu untuk kita bersaing dengan para pesaing gitu. Contohnya adalah produk, harga, promosi, distribusi, tenaga penjualan. Hal-hal inilah yang dapat kita kendalikan dan kita bawa ke dalam produk kita gitu atau ke dalam pemasaran kita begitu. Boleh untuk selanjutnya saya serahkan ke Aurel. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya terima kasih kepada Naura dan Raffi. Jadi materi yang kedua yaitu ada konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Nah, konsep pemasaran itu menekankan bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuan memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai yang lebih baik dibanding pesaing. Nah, di dalam konsep pemasaran ini ada tiga, yaitu yang pertama ada evolusi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berkembang melalui beberapa tahap. Ada tiga tahap juga. Yang pertama ada orientasi produksi, yaitu fokus pada efisiensi produksi. Kemudian yang kedua ada orientasi penjualan, itu fokus pada peningkatan penjualan. Dan yang terakhir ada orientasi pemasaran, yaitu fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa tenaga penjualan tidak hanya menjual produk, tetapi juga harus memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu ada evolusi penjualan. Nah, peran penjualan berubah dari sekedar transaksi menjadi aktivitas membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Yang terakhir itu adalah relationship marketing. Relationship marketing ini menekankan pentingnya hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga pelanggan. Tenaga penjualan berperan sebagai penghubung utama yang menjaga loyalitas pelanggan melalui pelayanan dan komunikasi yang berkelanjutan. Boleh next slide. Kemudian ada integrasi fungsi dalam perusahaan, yaitu ada dua. Yang pertama integrasi pemasaran dan penjualan, kemudian yang kedua ada integrasi produksi dan penjualan. Yang pertama itu integrasi pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan harus bekerja secara terpadu. Pemasaran berfokus pada strategi dan analisis pasar, sedangkan penjualan berfokus pada implementasi langsung di lapangan. Jika kedua fungsi ini tidak terintegrasi, perusahaan dapat mengalami konflik tujuan. Misalnya, target penjualan tidak sesuai dengan strategi pemasaran. Nah, yang kedua itu ada integrasi produksi dan juga penjualan. Produksi harus memahami kebutuhan pasar yang diperoleh dari tenaga penjualan. Koordinasi yang baik membantu perusahaan menghindari masalah seperti kelebihan atau kekurangan stok. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raffi. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian perencanaan strategis. Nah, jadi perencanaan strategis adalah proses menentukan arah jangka panjang perusahaan dan bagaimana mencapainya gitu. Jadi perencanaan strategis itu kayak kita tuh sebagai perusahaan tuh memang harus mempunyai arah atau tujuan jangka panjang agar perusahaan itu
terus sustain dalam jangka waktu yang lama. Nah, di perencanaan strategis ini ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama ada tujuan atau objektif. Nah, jadi tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, misalnya target penjualan, pangsa pasar, ataupun profitabilitas. Nah, tujuan ini tuh harus jelas, terukur, dan juga realistis. Kemudian ada juga strategi atau strategis. Strategi adalah rencana umum untuk mencapai tujuannya. Misal, yang pertama tuh kita harus fokus pada segmen pasar tertentu atau menggunakan tenaga penjualan khusus atau bisa juga menawarkan solusi solusi berbasis hubungan. Kemudian ada taktik. Taktik adalah tindakan operasional yang lebih spesifik nih. Jadi ada misalnya program promosi, jadwal kunjungan, pelanggan, dan juga ada teknik presentasi penjualan. Jadi kayak dari tujuannya tuh lebih broad artinya, lalu dikerucutkan kembali dengan strategi, lalu dikerucutkan kembali maknanya dengan taktik gitu. Jadi taktik itu yang lebih spesifik. Jadi makin ke bawah makin spesifik seperti itu. Oke, selanjutnya ada perencanaan strategis pada berbagai level. Jadi untuk perencanaan strategis ini biasanya tuh dibagi dengan beberapa level, mulai dari level perusahaan, pemasaran, dan juga tenaga penjualan gitu. Nah, jadi di level perusahaan, nih perusahaan adalah kayak mereka tuh tugasnya dalam perencanaan strategis ini adalah menentukan visi, misi, dan arah bisnis secara keseluruhan. Kemudian perencanaan strategis yang telah dibuat oleh perusahaan akan dimaknai oleh pemasaran dengan pendekatan konsep-konsep ataupun prinsip dari pemasaran oleh Departemen Pemasaran dengan melaksanakan perencanaan strategi pemasaran. Nah, jadi itu di perencanaan strategi pemasaran itu Departemen Pemasaran menentukan pasar sasaran dan bangunan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian semakin ke bawah lagi yaitu strategi tenaga penjualan. Nah, jadi itu dari perencanaan strategi pemasaran akan terjemahkan kembali oleh tim-tim tenaga penjualan dengan contohnya itu seperti menentukan struktur organisasi penjualan, ukuran tenaga penjualan, peran tenaga penjualan, ataupun metode pendekatan pelanggan. Nah, jadi itu strategi tenaga penjualan itu harus laras dengan strategi pemasaran dan juga tujuan perusahaan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Eli. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian, terutama moderator yang telah mengawalinya. Jadi di sini tuh saya ingin membacakan tentang tren strategis dalam manajemen penjualan. Yang dimana pertama itu ada penjualan melalui internet atau disebut internet selling. Yang dimana di internet selling itu teknologi di digital memungkinkan suatu interaksi dengan pelanggan menjadi lebih cepat serta lebih efisien. Yang mana dengan tenaga penjualan ini harus memiliki suatu kemampuan digital selain kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua itu ada yang bisa teman-teman lihat, ada saluran penjualan multiple atau disebut multiple sales channels, yang dimana perusahaan itu menggunakan berbagai saluran seperti tenaga penjualan langsung, distributor, online, ataupun telemarketing. Untuk tujuannya itu adalah untuk menjangkau pelanggan atau segmentasi secara lebih luas. Kemudian yang ketiga itu ada strategi hubungan multiple atau multiple relationship strategies, yang dimana perusahaan itu akan membangun suatu hubungan dengan berbagai pihak, seperti kepada pihak pelanggan, mitra bisnis, atau distributor dalam jangka panjangnya. Lalu yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial manajemen pemasaran, yang dimana perusahaan akan mempertimbangkan dampak sosial dan etika dalam melakukan kegiatan aktivitas pemasaran dan penjualan. Seperti contohnya itu adalah kejujuran dalam komunikasi terhadap pelanggan, perlindungan terhadap konsumen, ataupun praktik bisnis yang akan berkelanjutan dalam dalam jangka menengah ataupun jangka panjang. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, baik itu dari Aurel, Raffi, maupun dari Eli. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari pembahasan yang kami bahas pada kali ini. Nah, pada kali ini tuh, bab ini tuh menekankan bahwa manajemen tenaga penjualan itu nggak bisa dipisahkan dari strategi pemasaran dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang dimana pemahaman terhadap sistem pemasaran, integrasi fungsi, serta perencanaan strategis sangat penting agar tenaga penjualan itu dapat berkontribusi secara maksimal terhadap keberhasilan perusahaan. Selain itu juga, perkembangan teknologi, perubahan pasar, regulasi pemerintah, ataupun sosial budaya dan semacamnya itu menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan strategi penjualan agar tetap kompetitif dan relevan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, variabel eksternal itu perlu kita pertimbangkan juga. Jadi bukan cuma variabel internal aja yang perlu dipedulikan, tapi variabel eksternal itu minimal kita bisa meramal gitu sebagai marketer atau misalnya sebagai orang yang bergerak di bidang marketing dan penjualan gitu-gitu, kita harus lebih memprediksi juga apakah nanti bakal ada perubahan teknologi, sosial budaya, dan semacamnya, agar kita tetap bisa kompetitif dengan para pesaing gitu. Kita juga harus tetap memahami secara menyeluruh sistem pemasarannya dan segala macam yang diperlukan pada bab kali ini. Dan bab kali ini sangat penting demi perusahaan itu dapat mencapai suatu tujuannya dan mendapatkan profit. Baik, itu dia tadi kesimpulan dari kelompok kami mengenai bab manajemen penjualan perikanan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 izin memohon maaf dan